Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, samping saya ini saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat berbicara dan nikmat mendengar. Dia ini tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Bisu tuli, ya, kalau kata orang Makassar ini pepe, ya. Jadi kalau kata orang Malaysia bisu peka. Kalau bahasa Indonesia tunarungu, tunawicara. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak mau dikatakan tunarungu, pengennya dikatakan tuli saja. Jadi Bapak mulia, masya Allah, alhamdulillah. Ya, setelah kami keliling dari Aceh sampai ke Papua, teman-teman tunarungu ini kurang lebih ada 2 juta seluruh Indonesia, ada 2 juta tunarungu seluruh Indonesia. Dan kami keliling semuanya itu rata-rata mereka ditanya Allah, dibilang Allah laki-laki, dibilang Allah perempuan. Allah ada 3, ada 5, ada 100. Dan ini di tengah-tengah orang Islam. Nabi Muhammad siapa? Kita lihat ada Allah, lapas apa Nabi Muhammad. Maka dikatakan suami istri, Nabi Muhammad perempuan. Ini di lapangan, dan ini bukan cuma 1-2 orang seperti itu, bukan. 100%, ya. Ada di Jakarta. Jakarta itu ada salah satu, masya Allah, beliau dosen tunarungu. Ya, kalau Bapak lihat di YouTube itu ada tunarungu namanya Ibu Rahmita Harahap. Ya. Beliau dosen di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Dia ngambil S3-nya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Sekarang sudah jadi Dewan Komisioner di pemerintahan Pak Jokowi, Dewan Komisioner Disabilitas Nasional. Beliau salah satunya. Saya pernah jumpa, saya tanya, Allah laki-laki atau perempuan, Bu? Dia bilang perempuan dong, katanya. Ini udah S3. Ada juga tunarungu yang dokter gigi, tunarungu. Saya jumpa lagi tunarungu di Nusa Kambangan, Pak, Cilacap, penjara. Ada 3 orang tunarungu, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya tanya, kenapa di sini? Narkoba. Berapa lama? Seumur hidup. Ya. Ada juga tunarungu yang hafal Quran, habis Quran. Ini lagi bergerak mereka, program 40 hari, tunarungu 4 juz sudah. Dia pakai hafalnya bukan lisan tapi huruf per huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Per huruf, setiap huruf. Jadi dia menghafal bismillah, contoh. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Jadi dia nggak suara, tapi cuma hafal huruf. Per huruf. Dan ini alhamdulillah, masya Allah. Di lapangan setelah kita lihat kondisi mereka di lapangan, teman-teman tunarungu seperti ini nggak mengenal bahasa agama, karena bahasa agama nggak ada. Bahasa agama itu nggak ada di sekolah. Sekolah bahasa agama nggak ada. Gimana Nabi Ibrahim? Nggak ada di sekolah. Papa pergi ke sekolah SLB sekarang, datangin mereka. Tanya, Nabi Ibrahim gimana isyaratnya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu nama Nabi Ibrahim. Gimana isyaratnya? Nabi Nuh, gimana isyaratnya? Nggak ada yang tahu. Ya, Nabi Musa, gimana isyaratnya? Nggak ada yang tahu. Jadi jangankan ini, dan nanti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim ini mereka akan cerita nanti di akhirat nanti. Al-Quran ceritakan seperti ini Nabi Nuh, dan ini tidak ada di mereka. Ya, mereka sendiri belum tahu cerita Nabi Nuh seperti apa, Nabi itu apa, Muhammad itu apa, mereka nggak tahu. Saya di Magetan, ini Magetan. Kalau ini Makassar, Makassar, ini Magetan, Manado, Medan, Padang, apalagi Aceh, apalagi. Nah, jadi kemarin saya ke Magetan, Jawa Timur. Saya kumpulkan teman-teman tunarungu di sekolah. Allah ada berapa? Jawabnya macam-macam, 3, 5, 100, macam-macam. Allah laki-laki atau perempuan? Dia bilang laki-laki, dia bilang perempuan. Kata pak gurunya, ini saya sudah ajari.
Pak Guru gimana cara ngajarnya? Saya tulis Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, Allah Maha Besar. Pak Guru, mereka nggak tahu Tuhan itu apa, Allah itu apa, Nabi itu apa, Muhammad itu apa. Apalagi Allah Maha Besar. Coba Pak Guru ya, saya tanya sama mereka, Allah Maha Besar. Coba sebesar apa? Sebesar mobil, sebesar rumah, sebesar bumi. Ya, macam-macam jawabnya otak mereka. Karena mohon maaf, saya bukan menyalahkan program yang sudah dibuat oleh pemerintah, bukan. Ini ternyata di lapangan salah itu. Ya bisa, tapi sumber daya manusia berkurang. Nah, sedangkan itu mereka di sekolah-sekolah itu cuma ditulis aja. Allah apa? Allah, Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Nah, nggak dijelaskan. Hanya sekedar begitu saja. Nabi Muhammad, sudah. Kamu harus tahu ini Nabi Muhammad. Begitu aja, nggak ada cerita, nggak ada kisah gimana cerita Allah. Nah, saya gambarkan dengan bahasa isyarat. Kalau dikatakan tadi Allah Maha Besar, ini kalau pakai oral, program ini, kalau di sekolah itu oral sama tulisan. Nah, oral, Allah besar, ya Allah Maha Besar. Nah, besar, tulisan besar, bibir besar. Mereka bisa baca bibir. Kalau kita ngobrol sama tunarungu pelan-pelan, nama siapa? Tahu dia. Tahu, karena dia tahu gerakan bibir kita. Tapi bentuk daripada besar itu dia nggak tahu. Besar. Nah, jelas beda. Tapi kalau isyarat, Allah Maha Besar. Jadi ada Allah Maha Besar. Kita nggak bisa lihat Allah, Allah bisa lihat kita. Itu isyarat. Nah, kalau cuma tulisan dan bibir itu nggak masuk sama mereka. Bisa membantu tapi tidak sempurna. Anaknya Dewi Yul, Surya, ya, dia sempat bilang saya mantan tuli. Saya bisa bicara. Dia bicara. Kalau diwawancara sama TV dia bicara, ngobrol, ya, ngobrol terus. Sekarang baru dia sadari bahwa dunia dia itu bukan bicara, dunia dia adalah isyarat. Dunia dia isyarat, bukan bicara. Maka mulia alhamdulillah asbab pikir ulama-ulama. Sekarang teman-teman tunarungu sudah banyak yang datang ke masjid. Hari ini insya Allah tunarungu sudah mulai datang ke masjid. Walaupun mereka nggak bisa dengar azan, tapi bisa datang ke masjid. Nah, hari ini kita orang dengar, bisa dengar azan tapi malas ke masjid. Nah, nanti di akhirat bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Jadi teman-teman kita itu mereka bisa Pak dilatih. Ada yang sudah hafal Quran, seperti ini hadis-hadis Nabi. Ada yang cerita Rasulullah, macam-macam. Asalkan kita bawa mereka dalam kerja dakwah ini. Ya, saya pernah bawa teman saya tunarungu. Namanya Anwar dari Bogor. Saya bawa ke Aceh 4 bulan. Pulang dari Aceh, setelah sampai di rumah dia dapat 6 orang. Kita dapat dari Aceh itu 6 orang, ikut juga 4 bulan, bawa ke Bogor. Nah, di Bogor dia bawa silaturahmi, teman-teman tuli ini dibawa keliling, bawa keliling. Setelah itu dia minta izin sama teman-teman. Udah jam 10 malam, minta izin. Saya mau istirahat, capek, mau tidur. Salaman. Sudah setengah 12 dia bangun dari tidurnya ini masih sama-sama jamaah itu. Dia begini tangannya, meninggal. Teman saya tanya, Jis, itu si Anwar ada penyakit ayan? Enggak, selama ini saya sama 3 hari, 40 hari, 4 bulan sama dia, enggak ada sakit ayan tuh, enggak. Emang kenapa? Dia begini. Ya ilah, itu malah ilah illallah Pak. Ya, tunarungu Pak, ucap la ilaha illallah. Meninggal di masjid lagi, masya Allah. Jadi yang mulia perlu diusahakan. Ya, kasihan mereka. Banyak pemurtadan di kalangan mereka. Saya udah ketemu Pak. Saya masuk hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ini banyak yang memurtadkan. Saya ketemu di sini juga ada, di Makassar ada, di Palu ada, seluruh Indonesia ini ada.
yang ikut SSY, saksi-saksi Yehova, dibawa mereka ke gereja, dibaptis ke sana. Ya, saya sama Pak Gusti Condro ke Jogja. Bapak kalau mau ke Jogja, di sana ada museum kereta. Ya, ada museum kereta, itu yang jaga Gusti Condro, adanya Sultan Hamengkubuwono. Nah, kalau ketemu dia memang dia bisa bicara. Tapi kalau kita tutup mulut gini, dia nggak tahu kita bicara apa. Nah, saya datang ke sana kan, kami itikaf di Masjid Kauman Jogja. Kita itikaf di Masjid Kauman Jogja. Waktu itu saya bawa jamaah Malaysia tunarungu. Saya bawa ke situ, di bawah tempatan kita ke Gusti Condro. Karena Gusti Condro ini tunarungu, adanya Sultan. Datang, ayo kita ke masjid. Di masjid ada ceramah. Dia bilang, sudah, di rumah saya sudah ada ceramah. Oh, ada penerjemah? Ada. Saya baru bikin selama ini penerjemah bahasa isyarat khusus agama itu baru kita saja yang ada di markas yang Taslim sekarang. Di markas tempat lain belum ada. Ya, tempat lain belum ada. Bahkan yang di TV itu, kalau Bapak lihat di TV, itu mereka nggak menguasai bahasa isyarat agama, nggak menguasai. Makanya kalau ada program kayak acara di Jakarta TV One, Damai Indonesiaku, ya kan, itu acara ustadz-ustadz ceramah. Nah, itu kita siapkan penerjemah dari kami, dari Kebenjeruk. Ya, karena memang saya pikir nggak ada siapa penerjemah. Kok ada di Jogja ada penerjemah? Siapa yang terjemah? Siapa yang ceramah? Siapa penerjemah? Ada. Siapa yang ceramah? Pastor. Pak. Berapa tuli yang hadir situ? 30 orang. Coba Pak, masuk ke istana di keraton Jogja. Jadi yang mulia, Masya Allah, ini pemurtadan terjadi di kalangan mereka. Di Bogor 3 orang murtad. Neneknya nangis-nangis depan saya, Pak, tolong Pak, cucu saya kalau mau makan begini dulu. Ya, murtad, banyak yang murtad. Anak Habib, marganya Latos. Ya, wow, ini. Akhirnya saya ajak pelan-pelan di Lampung. Saya ketemu tunarungu di daerah pantai. Satu orang tunarungu, sekolahnya itu lulusan SD, udah jumpa. Saya ajak ke masjid, bapaknya nggak ngasih, nggak boleh anak saya bawa ke masjid. Ya sudah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pas kebetulan dia video call, saya bilang, itu siapa yang video call, siapa? Teman. Nah, teman, di mana rumahnya? Dekat. Boleh kita ke sana? Boleh. Kamu bisa nganterin? Bisa. Pak, izin Pak, anak Bapak kami bawa, ini temannya mau ketemu kita. Kami nggak tahu rumahnya. Boleh anak Bapak jadi yang nunjukin jalan? Oh, boleh. Dikasih anaknya. Itu kita jalan hampir 1 jam. Dari tempat ini yang anak lulusan SD, yang di dekat pantai rumahnya, kita jalan sampai ke tengah kota. Saya bilang, ini anak lulusan SD. Biasa komunitas lulusan SD itu nggak banyak-banyak, cuma skup sekolah saja. Kok ini bisa punya teman sampai sejarak ini, sampai 1 jam jaraknya? Ini apa ini? Pas saya datang ke rumahnya, benar, ternyata dia misionaris. Udah keliling tunarungu, jadi keliling dakwah juga. 8 tahun dia buat dakwah, masuk Kristen. Sampai dia pasang poster, keluarganya udah bilang, Pak, tolong Pak, dia di tengah-tengah orang Islam, tolong Pak, dirayu dia kembali ke Islam. Kami ini sudah macam-macam kami buat, kami pura-pura mau ambil golok, mau bunuh dia, biar dia nggak masuk Kristen. Dia bilang, nggak apa-apa, bunuh saja saya, nggak apa-apa, saya mati. Sudah, sampai kami datangin gerejanya. Orang gereja bilang, ya, mau anak ibu, maunya dia mau masuk Kristen, terserah dia, nggak boleh dilarang-larang. Ya sudah, mereka juga nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya saya coba rayu, ayo kita ini sudah sholat asar, kamu bisa nemenin kita ke masjid. Nggak mau. Terus kata keluarganya, itu bapak ibunya kuburnya dekat masjid Pak, dekat masjid. Oh, kuburnya ada, belum meninggal udah. Di mana kubur bapak ibu kamu, di mana? Itu dekat masjid. Boleh diantar kami ke situ. Hanya diantar sama dia, diantar.
diantar. Mana kubur bapak kamu? Ini. Ibu kamu? Ini. Ini kan orang Islam. Kamu kok jadi orang kafir, orang Kristen? Kok beda? Nanti kasihan kamu itu, nanti bapak ibu kamu kasihan, nanti di dalam kubur disiksa. Apa-apa. Apa-apa. Coba Pak, sudah kuat 8 tahun dan kami terlambat datang. Ya, ada lagi Pak Kiai di Kiai Mahmud yang ke-212. Ya, Kiai Muhammad Jombang. Ya. Yang kemarin sakit, beliau pasang ini di sini leher, ada selang. Nah, Pak Kiai Mahmud di Jombang, jamaah termasuk dari Makassar 3 orang. Jadi dari Aceh kami kirim, gabung sama jamaah Aceh itu ada 3 orang dari Makassar, ikut gabung sama jamaah itu. Gerak di Jombang, masuk ke Jombang, Jawa Timur. Kata Pak Yai, saya baru lihat ini. Kami masih mikirin yang normal. Kalian jamaah tabligh udah mikirin yang kayak gini katanya. Di sini ada haul. Nanti kalian datang. Semua nanti ada ulama-ulama hadir, orang pemerintahan semua hadir di sini. Kalian datang sini. Jamaahnya sudah jauh dijemput. Suruh ikut haul itu. Suruh bayang seperti satu persatu. 9 orang. Dari Aceh 6 orang, dari Makassar 3 orang. Semua suruh bayang seperti ini. Satu persatu di acara haul itu, yang harusnya kiai-kiai yang ngisi, ini yang ngisi tunarungu semuanya. Bayang mereka di depan ulama-ulama. Sudah terakhir yang mantan misionaris, yang terjemah, beliau menerjemah, dia ambil mic. Bapak-bapak, Pak Ustadz, saya ini mantan misionaris, saya banyak memurtadkan mereka. Ini salah siapa? Langsung Kiai Muhammad ambil mic. Ini salah kita semua. Mulai saat ini jangan lagi nolak-nolak jamaah tabligh. Ini ulama pada tidur semuanya. Jadi hari mulia, Masya Allah. Ulama sekarang Masya Allah berpikir risau keadaan umat hari ini. Ya, Alhamdulillah, pas berpikir ulama mereka mau datang ke masjid. Ya, maka alhamdulillah kemarin juga saya di Bandung jumpa tunarungu yang jago lukis Pak, pelukis, pinter, wajahnya kayak John Lennon, kacamatanya, rambutnya, dia ini. Saya ajak, ayo kita sama-sama, kita ke saya tanya Allah berapa? Dia bilang Allah 3. Salah, kamu salah, kamu ikut kita belajar ya 3 hari, mau belajar 3 hari, mau udah ikut kita sama kami 3 hari. Dan di masjid kita sama seperti ini, awalnya nggak tahu, nggak bisa apa-apa, kami kasih muzakarah seperti ta'lim gitu. Allah Maha Kuasa, Allah satu. Coba kamu buat, dibuat sama dia, Allah Maha Kuasa, Allah 2. Jari dia begini. Saya bilang masukkan jari kamu, begini lagi keluar, masukin jari kamu, begini lagi keluar, sampai saya pegang tangan dia, begini lagi yang keluar, kaku. Tangan dia mengatakan Allah satu berat. Saya bilang sudah, nanti kita coba lagi besok hari kedua. Pas hari kedua kita coba lagi. Saya kasih muzakarah lagi, Allah Maha Kuasa, Allah satu. Sekarang kamu buat, dibuat sama dia, Allah Maha Kuasa. Satunya udah betul tapi begini tangan dia. Salah, ganti, ini jorok ini, ganti. Gini lagi. Ganti, jorok itu. Gini lagi. Sampai saya pegang tangan dia tuh. Tangan dia begini lagi. Ya sudah, sabar. Nanti kita belajar lagi nanti hari ketiga. Hari ketiga kita belajar lagi. Pas hari ketiga kita belajar lagi. Allah Maha Kuasa, Allah satu. Coba kamu buat. Allah Maha Kuasa, Allah satu. Baru bisa. 3 hari Pak. 3 hari kita masuk masjid biasanya kaki kiri, kalau dengan 3 hari bisa jadi masuk kaki kanan. Ini hidayah daripada Allah. Ini hidayah Pak. Untuk mengatakan Allah satu tuh ya berat.
Ini butuh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak pernah lihat orang yang waktu ditalkin atau disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang susah juga kan? Muhammad, yang susah juga. Ada yang susah, disusahkan. Ada kan? Pernah jumpa? Kalau di jalan pernah, kalau kita lagi keliling kampung-kampung itu Pak, jumpa orang la ilaha la 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 gitu, la la la, nggak ngerti, ya nggak bisa, ya kaku dikeluhkan sama Allah untuk katakan Allah la ilaha illallah. Sama tunanmu juga sama rupanya, jadi disusahkan. Ternyata kan dia pelukis, saya tulis, oh dia pelukis. Dia pelukis kan, Allah melaknat melukis makhluk hidup, orang gambar-gambar kan. Jadi Allah susahkan tangan dia mengatakan Allah satu. Tapi dengan asbab 3 hari Allah rubah jadi dia mengatakan Allah satu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kami mungkin bapak-bapak sekarang masya Allah ada saudara, ada tetangga, atau pemerhati ingin belajar bahasa isyarat, boleh